Assalamualaikum, kali ini kita akan membacakan buku yang berjudul Pengantin Al-Quran. Buku ini ditulis oleh penulis Muhammad Quraisyah. Tema yang pertama kita akan baca adalah tentang cinta dan panca indera, karena sebenarnya panca indera merupakan hal-hal yang perlu kita perhatikan agar timbullah cinta itu. Yang pertama adalah tentang cinta dan panca indera. Jadi yang pertama, perhatikanlah tempat-tempat di mana suamimu dapat tertuju dan hidungnya dapat menghirup. Jangan sampai matanya tertuju kepada sesuatu yang buruk pada dirimu, dan jangan pula hidungnya mencium kecuali harum semerbak darimu. Demikian 2 dari 10 nasihat seorang ibu kepada anaknya. Kenapa ya? Ternyata nasihat ini telah dikenal jauh sebelum masa kini dan ia merupakan nasihat yang akan selalu relevan. Penelitian membuktikan bahwa mata dan hidung mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyuburkan dan menghangatkan cinta loh. Mata berperan paling awal, karena itu sejak tempo dulu telah cukup populer ungkapan yang berbunyi, dari mana datangnya cinta? Yang dijawab, dari mata turun ke hati. Dalam literatur berbahasa Arab pun dikenal ungkapan populer Nadrotun fabtisamatun fakalamun famau'idun falikoun. Pandangan, lalu senyum, disusul pembicaraan, kemudian janji, dan akhirnya adalah pertemuan. Itulah proses lahiriah dari suatu hubungan mesra yang bermula dari pandangan dan dapat berakhir dengan pertemuan kasih sayang antara calon istri dan calon suami. Mata memulai sekaligus merupakan indera yang paling dominan peranannya dalam memilih kekasih serta melestarikan kasih. Bila mata merasa senang melihat suatu objek, maka objek itu dinilainya cantik atau indah. Kembang-kembang yang mekar merupakan pemandangan yang cantik atau indah menurut penilaian kita. Dan boleh jadi penilaian kumbang melebihi penilaian kita, sehingga ia tertarik menghisap madunya dan mengantarkannya ke tumbuhan jantan untuk dikawinkan. Ada yang berpendapat bahwa ukuran kecantikan wanita berhubungan erat dengan fungsi melahirkan. Kecantikan tubuh wanita dalam pandangan ini diukur oleh potensinya untuk melahirkan dan menyusui. Karena itu, masih kata penganut pendapat ini, mata lelaki seringkali tertuju pada buah dada dan pinggul wanita. Maksud kami karena buah dada berkaitan dengan fungsi menyusui anak dan pinggul mempunyai kaitan erat dengan mudahnya proses melahirkan. Kesenangan mata wanita terhadap pria, atau dengan kata lain, keindahan atau ketampanan pria di mata wanita berkaitan dengan kekuatan pria dan keberaniannya. Wanita mengaitkan kekuatan jasmani pria dengan sentuhan tangan atau kulitnya. Kekuatan tersebut mengantarkan wanita untuk merasakan perlindungan terhadap diri dan anak-anaknya, serta meyakinkannya bahwa pria yang dilihatnya itu memiliki kemampuan, dalam tanda kutip, bercinta dengan sempurna. Tetapi, tulis Yusuf Ash-Sharuni dalam bukunya Al-Hub wa As-Sodaqah, yang artinya cinta dan persahabatan, yang berbunyi, banyak wanita yang salah paham, dikiranya kekuatan fisik pria bukti bahwa yang bersangkutan adalah pria sejati. Padahal penelitian membuktikan bahwa juara-juara dalam bidang olahraga boleh jadi lebih rendah kemampuan mereka dalam hal yang diisyaratkan di atas daripada selain mereka. Terlepas dari benar tidaknya pendapat ini, namun yang perlu selalu diingat adalah bahwa mata yang melihat penampilan seseorang mempunyai pengaruh yang tidak kecil dalam tumbuh dan berkembangnya cinta. Karena itu, perhatikanlah penampilan khususnya di mata kekasih, jangan sampai matanya tertuju kepada sesuatu yang buruk daripada diri kalian. Selain itu, diingatkan pula dalam ayat Al-Quran bahwa, hai Muhammad, katakanlah kepada orang lelaki beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Camkan pula riwayat berikut bahwa suatu ketika Sayyidina Ali duduk bersama sahabat-sahabat beliau. Tiba-tiba
orang wanita cantik berjalan di depan mereka. Semua mata tertuju kepadanya. Maka Sayyidina Ali berkata kepada mereka, yang artinya, apabila salah seorang dari kamu melihat seorang wanita yang mengesankannya walau sedikit, maka hendaklah ia menyentuh istrinya, karena sesungguhnya dia atau istrinya adalah juga wanita sebagaimana semua wanita. Poin kedua yang perlu kita perhatikan adalah panca indera pendengaran. Jadi tidak hanya penglihatan, meskipun penglihatan adalah poin pertama dan yang kedua adalah pendengaran. Kenapa pendengaran itu penting? Mari kita baca. Suara mempunyai peranan dalam menyentuh hati, baik sentuhan positif maupun negatif. Suara yang berirama mempengaruhi bukan saja manusia, tetapi juga binatang. Unta misalnya dapat menari juga berlari lebih cepat jika mendengar lantunan lagu-lagu. Suara manusia dan binatang pun dapat menimbulkan gairah dan cinta. Burung-burung berkicau untuk merayu betina-betinanya. Demikian juga suara kata yang kita dengar adalah suara jantannya. Kerongkongan anak laki-laki membesar saat ia menginjak remaja, dan dengan demikian suaranya menjadi lebih besar atau kasar dari sebelumnya. Pembesarannya mencapai perbandingan 5-10 kali, sedang bagi wanita hanya 5-7 kali. Sementara pakar bahasa berpendapat bahwa suara manusia muncul pertama kali dari dua penyebab utama, yaitu teriakan bayi yang mengharapkan makanan dan suara jantan merayu betina. Suara laki biasanya lebih kasar dan tegas terdengar dari suara perempuan. Suara perempuan tidak jauh berbeda dengan suara anak-anak. Sementara pakar menyatakan bahwa pengaruh suara lelaki di telinga perempuan lebih keras daripada pengaruh suara perempuan terhadap laki-laki. Ini yang perlu digarisbawahi ya, karena ternyata bagi perempuan suara itu lebih berpengaruh daripada ketika lelaki mendengarkan suara perempuan, seperti itu. Nah, pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan di atas menyangkut binatang. Betapapun suara, baik suara lelaki maupun wanita, bahkan suara apapun mempunyai pengaruh yang tidak kecil. Al-Quran bahkan menggarisbawahi bahwa setan pun merayu manusia dengan suaranya. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 64 yang bunyinya, dan doronglah hai setan dengan suaramu, rayulah siapa yang kamu sanggup dorong atau rayu di antara mereka. Jadi suara memiliki bisikan-bisikan yang perlu kita kendalikan nih. Tidak hanya semuanya perlu didengarkan, karena kadang setan merayu manusia melalui suaranya. Jika suara yang terdengar dapat melahirkan dampak-dampak positif atau negatif, maka tentu saja suara yang lembut dan nyaman terdengar dapat menimbulkan gairah dan menyuburkan cinta. Sebaliknya, yang tidak sesuai, apalagi yang dapat memecahkan gendang telinga, akan melahirkan antipati bahkan menguburkan cinta. Karena itu, jangan sampai suara merenggangkan hubungan kasih, dan jangan sampai suara istri lebih keras dari suami, dan jangan sampai pula suara suami bagaikan suara keledai di telinga istri. Ini poin kedua yang perlu kita garis bawahi, yaitu jangan sampai suara istri lebih keras dari suami, dan jangan sampai suara suami bagaikan suara keledai di telinga istri. Ingatlah firman Allah yang artinya, lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan setelah memperhatikan penglihatan atau penampilan, memperhatikan pendengaran atau suara kita, dan yang ketiga adalah memperhatikan penciuman atau penghirup. Kenapa ini penting? Karena penciuman mempunyai pengaruh yang tidak kecil dalam hubungan antar manusia, termasuk hubungan cinta kasih. Hal ini telah disadari pula oleh leluhur kita. Bahkan sementara peneliti menyatakan bahwa kemampuan para pendahulu dalam hal penciuman lebih kuat dibanding sekarang. Konon, indera ini amat berperan dalam hal gairah bercinta di daerah-daerah tropis dibandingkan dengan daerah-daerah beriklim sejuk atau dingin. Hal ini tentu berkaitan erat dengan keringat. Setiap orang mempunyai aroma atau bau yang spesifik. Ada yang menusuk, ada juga yang lembut. Dalam literatur agama disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila berjalan di satu tempat, dari harum semerbak yang terpancar bisa diketahui bahwa beliau baru saja berjalan di tempat itu.
Apabila beliau berlalu di suatu tempat, dikenal dari harum semerbak yang ditinggalkannya bahwa beliau pernah lewat di sana. Begitulah kata riwayat. Memang walau aroma badan Rasulullah SAW sangat istimewa, namun keistimewaan itu diperkuat dengan kesenangan beliau memakai wangi-wangian. Wangi-wangian adalah salah satu dari 3 hal dalam kehidupan ini yang paling disenangi oleh Rasulullah. Indra penghirup adalah salah satu indra yang paling berperan dalam membangkitkan dalam tanda kutip gairah mendekat atau dorongan untuk menjauh. Kebayangkan kalau ada harum pasti kita, wah apa ini gitu kan, kepo, dan kita pasti ingin mendekat. Sementara kalau ada bau apek, otomatis juga kita bakalan menjauh sendiri gitu kan, karena kita tidak nyaman dengan bau tersebut. Ia dapat membangkitkan kesenangan dan melahirkan imajinasi. Bahkan bila aroma sangat menusuk, maka orang sadar yang menghirupnya dapat tersungkur jatuh, dan yang tidak sadarkan diri dapat siuman olehnya. Ini ya, kalau ada anekdot gitu, kalau ada orang pingsan malah dikasih kaos kaki atau gimana gitu ya, bau-bau yang menyengat, karena itu bisa membangunkan gitu ternyata. Dan ada juga yang berpendapat bahwa pada mulanya wewangian digunakan bukannya untuk menutupi bau badan seseorang, tetapi justru untuk lebih mengangkatnya ke permukaan. Terlepas dari benar tidaknya pendapat di atas, penulis ingin menggarisbawahi 2 hal. Yang pertama adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya setiap mata berzina dan zina dari seorang wanita apabila memakai wangi-wangian dengan menusuk agar orang lain mendapatkan aromanya, maka sesungguhnya dia telah begini dan begini, yakni berzina. Hadis riwayat pengarang kitab Sunnah. Jadi ketika perempuan menggunakan aroma yang sangat menyengat seperti kita biasa lihat di iklan-iklan televisi itu, ketika perempuan berjalan lalu ada laki-laki yang mencium aroma perempuan tersebut setelah ia berjalan, itu sama dengan berzina, karena dalam hadis ini disebutkan bahwa apabila ia memakai wangi-wangian yang menusuk agar orang lain mendapatkan aromanya, seperti itu. Jadi untuk ini kita upayakan bagi perempuan, apabila kita menggunakan wewangian, kita harus perhatikan agar wangi-wangian yang kita gunakan adalah bau-bau yang soft, atau yang jika baunya itu dicium hanya bisa dicium oleh orang yang benar-benar mendekat ke kita gitu. Jadi bukan ketika kita jalan terus sudah lalu tapi bau tersebut masih ada. Dan yang selanjutnya adalah poin keempat dan kelima apa saja, tunggu di video selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.